Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangan kami. Yang terhormat, sekarang jadi sahabat saya. Tadinya sahabat ibu saya, Pak Tommy, Ketua Yayasan Mulia Nugraha. Selamat Om. Saya selalu manggil Om, tapi dari tadi nggak ada yang manggil Om. Kalau kelepasan, sorry karena kebiasaan dari dulu. Umur 28 tahun Mulia Nugraha. Terus Om Tommy 27 tahun tadi ada biasanya. Kurang lebih 40 tahun yang lalu ya. Jadi saya selalu senang hadir ke acara lembaga pendidikan. Yang terhormat juga Pak Edi Fadil, pengawas SMK dari KCD ya Pak. Terus Bu Ella dari Disdik ya Bu, pengawas SMP. Bu Imi dari Siapiati setelah keluarga. Om Edi, Om Tommy udah ada putra putri kumpul semua sama cucu ya, yang merayakan hari istimewa kali ini ya. Padahal hari ini ada reuni, tapi nggak bisa hadir ya Om ya. Mami saya tadi udah ngomel-ngomel di rumah nih, si Tommy katanya mau datang, tapi kamu ke acara dia pasti dia nggak datang sih, bilang itu udah pasti. Soalnya ini acara yang lebih istimewa daripada reuni, dan itu alumni kesatuan ya. Sahabat saya juga dari kesatuan Mas Bambang, rekan hotel yang hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, saya dari PHRI selalu mendukung kegiatan dari lembaga pendidikan pariwisata khususnya perhotelan. Meskipun saat ini industri kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi 3 bulan terakhir, kalau tadi putra-putri didikan Pak Tommy itu menyampaikan salam hormat gitu di dada. Kemarin teman-teman PHRI juga, industri hotel juga punya salam juga. Ini emang salam pelayanan loh. Tapi kita juga punya salam efisiensi namanya Mas Bambang. Yaitu dadanya dipegang terus ditepuk 3 kali sambil bilang sabar. Jadi 3 bulan terakhir kita harus sabar, karena emang dunia pariwisata kita yang mengandalkan dari sektor MICE government itu hancur total. City okupansi Kota Bogor bulan Maret adalah city okupansi terburuk sepanjang sejarah, yaitu hanya 28,9% okupansi. Bahkan Kota Bogor adalah satu-satunya kota yang punya hotel tutup karena efisiensi 2 hotel, inisialnya Sahira. Jadi itu heboh banget dan menjadi perhatian pemerintah. Namun dari sisi tenaga pendidikan perhotelan, menurut saya kita jangan pernah menyerah. Karena industri ini industri yang belum bisa tergantikan secara seluruhnya oleh AI dan robotik. Jadi tenaga-tenaga pendidikan, tenaga-tenaga kerja yang dihasilkan pun nggak boleh nyerah. Dan bahkan tadi saya ngobrol sama Mas Bambang dari Kesatuan, bisa-bisanya ada orang bilang jangan sekolahin anak lagi di pariwisata sekarang. Nah itu enggak Om, nggak bisa tergantikan. Emang ada hotel Alibaba di Beijing ya, Alibaba Hotel yang semua pakai robot, check-in pakai QR, terus kunci pakai QR, besok jam 12 siang kuncinya mati sendiri dan sebagainya. Gorden tinggal pakai voice comment, bisa buka tutup sendiri pakai robot. Nah, belum ada robot yang bisa masang linen ditarik dengan rapi gitu, belum ada ya. Bikin nasi goreng masih bisa pakai robot dan sebagainya. Tapi tetap kalau menurut saya human interaction itu tetap penting. Bonding antar manusia dari sisi jasa pelayanan tetap penting. Makanya Om Tommy tetap semangat beserta tim para pengajarnya di Widya Nugraha. Semoga industri kita cepat pulih rebound saat ini. Bogor karena berada di Jawa Barat juga, Pak pengawas dari KCD juga mungkin sekarang pusing menghadapi pertanyaan dan keluhan tentang sekolah-sekolah yang mau mengadakan wisuda atau yang berada pelaksanaan study tour. Itu juga cukup mengganggu. Ini teman-teman saya dari hotel juga udah banyak yang selesain nih Pak untuk acara wisuda dan acara pelepasan. Jadi kita tuh double hit nih Pak.
dari sisi pemerintah pusat ada efisiensi anggaran, oke, itu juga sebuah pelajaran buat kita bahwa kita jangan hanya menggantungkan market yang fragile, yang rapuh ini gitu dari sisi pemerintah, tapi juga kebijakan gubernur yang mengalami study tour dan juga perayaan kelulusan perpisahan. Jadi study tour itu membuat Jawa Barat diboykot oleh provinsi lain untuk pindah ke Jawa Barat gitu kan, karena Jawa Barat nggak boleh keluar, tapi ya udah nggak apa-apa. Lalu kemudian study tour, nah ini menurut saya cukup saya sayangkan gitu, karena jujur aja bagi saya study tour itu bukan cuma bicara anak-anak jalan-jalan. Ya, kita pernah muda dulu, kita sangat menanti-nantikan momentum study tour, jauh dari orang tua kita 3 hari 3 malam gitu dari kebawa mama saya, dan sekarang tiba-tiba itu hilang gitu ya, nggak boleh. Tapi ada sesuatu hal penting menurut saya, yaitu adalah anak-anak itu, adik-adik kita tuh jadi lihat sesuatu yang berbeda Pak di luar sana, baik itu dari sisi culture, baik dari sisi sosial, dan juga hal lain gitu, yang bisa dilihat. Ya mudah-mudahan hal ini bisa dievaluasi kembali oleh Pak Gubernur. Dan terakhir, di Indonesia ini kita kalau dari sisi tourism masih susah payah untuk bisa masuk 5 besar. Sementara kompetitor kita di Thailand, Malaysia, Vietnam. Di Vietnam nih barang ajaib, dalam 5 tahun terakhir tiba-tiba bisa masuk 5 besar. Wisatanya sangat tumbuh besar, padahal kalau kita ke sana bandaranya tuh masih lebih bagus Halim Perdana Kusuma daripada bandara internasional Vietnam gitu. Tapi mereka tumbuh pesat dari sisi pariwisata. Government regulation belum terlalu support terhadap kita. Terbukti bahwa anggaran dinas Kementerian Pariwisata aja, saya dengar curhatan Bu Wamen sama Bu Men kemarin itu setelah efisiensi hanya 1,3 triliun untuk satu kementerian selama 1 tahun. Sementara Badan Gizi Nasional untuk menyediakan makanan gizi gratis anggarannya 1 triliun sehari. Sementara Kementerian Pariwisata 1 triliun setahun. Jadi menurut kami dari sisi industri belum ada atensi dari sisi government terhadap tourism industri ini. Gitu. Dan tourism ini juga perlu sekali support dari government menurut saya, karena ada banyak hal yang di luar sana yang kami sering keluhkan dari sisi PHRI. Contoh misalnya adanya tumbuh akomodasi yang ini kayak persaingan dulu awal-awal Uber, Gojek lawan si Bluebird, atau bahkan ojek online lawan ojek pangkalan gitu. Tapi yang lucu, kita berkompetisi sekarang hotel itu dengan akomodasi yang notabene saya nggak mau bilang ilegal, tapi saya bilangnya unlicensed, belum punya izin dan tidak memberikan kontribusi terhadap daerah, jadi nggak bayar pajak. Nah ini juga tantangan buat kita. Tapi dalam hati kecil saya, apapun akomodasinya, mau kompet apapun sama kita, toh SDM-nya tetap perlu. Jadi anak-anak mungkin tetap punya kesempatan untuk bisa berkarya dan untuk bisa bekerja. Dan biarkan lambat laun dari sisi regulasi ini diperbaiki oleh pemerintah. Saya pikir itu saya nggak bisa panjang lebar, nanti kalau panjang lebar nanti murid-murid pindah haluan semua jadi ekstremis ikut ketua PHRI yang sering demo gitu. Dan itu nggak baik buat media Nugraha yang sudah sangat keren ini, sudah 28 tahun. Tadi ngedengerin sambutan Om Tommy, saya pikir gila ya, ini lembaga pendidikan tapi dikaitin sama spirit yang begitu tinggi gitu. Dan terakhir, mohon maaf sekali, saya lupa bikin pantun karena tadi MC udah bikin pantun dan Bapak yang baca doa juga bikin pantun, tapi ini adalah pantun andalan saya ketika saya berakhir menutup sambutan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu getar-getar, see you later.
Terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Yuma Abetalahai. Baik para tamu hadirin sekalian, boleh sambil dinikmati kudapan yang telah disediakan di meja masing-masing. Bu, untuk acara selanjutnya Bu, kira-kira ada apa sih Bu? Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan nih Bu Fania. Dari siapa Bu? Dari siapa ya? Wah, para tamu hadirin nanti boleh dinikmati, ini luar biasa anak kecil ini. Bener-bener saya sampai mengejutkan kemarin itu, bener-bener luar biasa. Katanya sih mau jadi ini ya, Jadi apa Bu? idol K-pop katanya. Oh luar biasa, idol K-pop. Semoga ya Bu ya. Semoga ya. Oke, boleh dipanggilkan Bu Santi? Ya, mari kita saksikan penampilan lagu 10 oleh Jelena Rosa Wandiatmo Bangun. Boleh tepuk tangan